Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Iman dan teman-teman sekalian. Kami dari FYP Consulting akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh TikTok Influencer terhadap Purchase Intention Produk Skincare, Studi Kasus Konten Review TikTok. Next. Kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Next. Latar belakang masalah itu ada 5 poin masalah yang bisa di-highlight. Yang pertama itu pengguna TikTok Indonesia yang bombastis. Jadi menurut Seluler 2020, 30,7 juta penduduk Indonesia adalah pengguna aplikasi TikTok dan Indonesia menjadi negara dengan pengguna TikTok terbesar keempat di dunia. Yang kedua, TikTok digunakan untuk review produk. Salah satu konten TikTok yang sering viral dan sering ditonton itu adalah konten ulasan produk atau sering disebut review. Yang ketiga itu skincare adalah produk yang sering direview di TikTok. Seperti yang kita bisa lihat di gambar tersebut, di situ ada contoh-contoh video konten review produk skincare di TikTok yang nontonnya udah banyak banget. Terus keempat itu review produk signifikan terhadap keinginan membeli. Nah, sekarang kita melihat dari adanya teori terkait ini dan kita mengaitkannya tentang fenomena TikTok ini. Gitu. Jadi menurut Chen, Ko, dan Peng 2018, review produk online dengan review produk secara online memiliki dampak penting pada keputusan pembelian dari konsumen potensial. Nah, dari dua hal ini kita melihat satu poin yang unik dari fenomena ini yaitu faktor influencer di sini. Jadi bukan hanya faktor konten dan isi review produk, misalnya bahasa dan lain sebagainya, yang mempengaruhi perilaku penonton, tetapi ada faktor influencer dan hubungan kepada konsumen yang unik untuk diuji. Oleh karena kami mau membawa fokus ini sebagai fokus penelitian kami. Gitu. Next. Terus kita akan membahas manajemen decision dan marketing research problem di sini. Manajemen decision kami pertama sebelum mau melangsungkan penelitian ini kami bertanya gitu ketika ngobrol bareng gitu, apakah TikTok adalah sebuah media pemasaran yang tepat bagi produk skincare. Nah, dari situ kita mengembangkan manajemen decision ini menjadi sebuah marketing research problem yang adalah mengobservasi pengaruh konten review produk skincare terhadap purchase intention. Ya, maaf itu ketinggalan. Oke, next. Baik, selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Kita di sini memiliki 4 rumusan masalah, yaitu apa faktor kunci yang menjadi pengaruh attitude toward influencer dari para konsumen. Lalu yang kedua ada apakah attitude toward influencer dari konsumen mempengaruhi brand attitude. Yang ketiga, apakah attitude toward influencer mempengaruhi purchase intention dari konsumen. Dan yang terakhir, apakah brand attitude mempengaruhi purchase intention skincare dari konsumen. Nah, dari rumusan masalah tersebut memiliki tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apakah faktor kunci yang mempengaruhi attitude toward influencer dari konsumen. Yang kedua, mengetahui apakah attitude toward influencer dari konsumen mempengaruhi brand attitude. Yang ketiga, mengetahui apakah attitude toward influencer mempengaruhi purchase intention dari konsumen. Dan yang terakhir, mengetahui apakah brand attitude mempengaruhi purchase intention skincare dari konsumen. Nah, selanjutnya manfaat dari penelitian kami yaitu dapat dirasakan oleh 3 pihak. Yang pertama bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu peneliti di dunia pemasaran, khususnya terkait attitude toward TikTok influencer dan brand attitude pada konten review produk skincare dan pengaruhnya kepada purchase intention. Lalu yang kedua itu bagi akademisi, mirip seperti peneliti, di mana penelitian ini bermanfaat bagi akademisi lainnya sebagai sumber ilmu dan wawasan mengenai topik penelitian kami. Lalu yang ketiga itu bagi perusahaan, di mana penelitian ini cukup bermanfaat bagi perusahaan yang bergerak di industri skincare, di mana perusahaan dapat mengetahui apakah memasarkan produk melalui konten review di TikTok merupakan suatu langkah yang tepat dan dapat berpengaruh secara signifikan pada purchase intention dari customer-nya. Nah, sekarang untuk ruang lingkup penelitiannya, pertama unit analisis yang akan kami bawa adalah responden yang akan kami teliti ada sebanyak 100 orang. 100 orang ini berdasarkan jumlah pertanyaan yang akan kami berikan kepada mereka, lalu
kalikan dengan 5, jadi kayak kita bulatkan menjadi 100 orang, terus juga orang-orang yang menggunakan TikTok tentunya, serta di rentang usia 15 sampai 30 tahun. Pemilihan rentang usia ini karena kami ingin mengukur dari segi penggunaan dari mulai remaja hingga dewasa, yang kemungkinan masih belum masih dalam usia yang belum nikah seharusnya. Terus juga nantinya responden itu diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi mengenai pengaruh attitude toward TikTok. Terus juga untuk cakupan geografi, kita akan meneliti untuk masyarakat yang menggunakan TikTok di Indonesia. Dan juga untuk periode penelitian sendiri akan kami lakukan sepanjang Oktober sampai Desember 2020, karena ini periode penyusunan yang dilakukan untuk bab setelah bab 1 sampai 3. Nah, selanjutnya masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, pertama sebelum kita lebih lanjut mengetahui bagaimana pengertian dari variabel lainnya, kita harus mengetahui apa itu sih sebenarnya yang dimaksud oleh influencer. Nah, dari beberapa jurnal yang sudah kami dapatkan, influencer itu adalah orang-orang yang memiliki popularitas yang didapat dengan keberhasilan branding yang mereka lakukan sebagai seorang pakar di dalam sosial media, yaitu dengan cara membagikan secara antusias konten yang mereka ciptakan sendiri seperti konten kecantikan, fitness, makanan, dan lain-lainnya. Nah, influencer juga dianggap lebih dapat dipercaya daripada selebriti, dan bahwa orang-orang merasa lebih mirip dan lebih mengidentifikasi diri mereka terhadap influencer. Next. Nah, lalu selanjutnya pada penelitian kami itu, model penelitian kami sebenarnya diadopsi dan dimodifikasi dari Theory of Planet Behavior, di mana TPB ini merupakan teori yang dikembangkan dari Theory of Resonant Action, yang merupakan sebuah model yang paling sering digunakan di kalangan psikologis untuk memprediksi behavioral intention. Karena tujuan penelitian kami itu memprediksi dari forecast intention customer, maka kami menggunakan teori ini. Teori TPB ini menjelaskan bagaimana attitude, subjective norm, dan behavior control itu mempengaruhi intention seorang individu yang nantinya akan menghasilkan suatu perilaku tertentu. Nah, model dari TPB ini bisa dilihat di kanan, di mana ada 3 faktor yang mempengaruhi intention, yaitu attitude, subjective norm, dan behavioral control, yang nantinya akan mempengaruhi intention, dan intention itu akan mempengaruhi behavior. Namun pada penelitian kali ini kami itu menambahkan beberapa faktor lainnya, seperti contohnya perceived credibility, trust, perceived congruence, dan lain-lainnya seperti itu. Next. Oke, untuk yang berikutnya ini judulnya salah, tapi itu harusnya perceived credibility. Jadi credibility itu sendiri merupakan sudut pandang untuk melihat sebuah sumber itu sebagai pengetahuan kalian atau pengalaman. Jadi sesuatu yang benar-benar kredibel dan dapat dipercaya. Makanya dia tuh punya 2 dimensi, yaitu expertise dan juga trustworthiness. Nah, dalam perceived credibility ini sendiri juga itu menjelaskan seberapa efektif sih pesan yang disampaikan oleh seorang influencer gitu. Dan apakah pesan yang disampaikan itu benar-benar nyata dan juga memiliki kebenaran gitu. Makanya tadi terkait dengan 2 dimensi expertise dan trustworthiness. Next. Nah, ini terkait dengan perceived credibility yang tadi juga, yaitu trust. Jadi trust itu merupakan suatu komponen itu yang dapat menunjukkan bahwa sumber itu dapat dipercaya, dan juga terkait dengan kepercayaan konsumen terhadap influencer yang memberikan informasinya. Jadi menurut studi yang sudah pernah dilakukan, ini terkait juga dengan hubungan dengan attractiveness, yang menjelaskan adanya keinginan seseorang untuk membeli setelah dia tahu dan mempercayai orang tersebut yang melakukan review atau influencer. Dan yang kelima ada perceived behavior control. Di sini ada 3 definisi. Jadi menurut Einstein 1991 dan 1986, PBC merujuk pada sebuah kepercayaan individu terhadap kemampuan dirinya dalam menjalankan dengan benar perilaku yang dipertanyakan. Kaitannya terhadap attitude, menurut Theory of Perceived Behavior atau TPB yang sudah dibahas sebelumnya, PBC atau Perceived Behavior Control memiliki dampak positif langsung terhadap attitude, sehingga diharapkan dapat berdampak positif terhadap attitude towards influencer. Next. Yang keenam ada subjective norms. Menurut Shitio, Blanlaki, dan Lebdau dari 19, subjective norms mencerminkan persepsi individu pada tekanan sosial yang terjadi biasanya. Jika seorang individu merasa bahwa orang lain menyetujui atau tidak suatu
suatu perilaku tertentu, dia akan lebih atau kurang berkemungkinan berniat untuk menunjukkan perilaku tersebut. Next. Ya, selanjutnya ada perceived expertise. Jadi expertise itu dapat diartikan sebagai bagaimana komunikator atau dalam penelitian kita itu influencer memberikan pernyataan tentang suatu objek dan dianggap menjadi sebuah sumber yang valid. Nah, menurut Erdogan tahun 99, expertise mengacu pada pengetahuan, keterampilan atau pengalaman yang dimiliki oleh seorang endorser atau dalam kasus penelitian ini yaitu TikTok influencer. Nah, lalu ada teori selanjutnya yaitu expertise endorser telah terbukti memiliki efek positif pada brand attitude menurut Eisen dan Langner tahun 2010 serta purchase intention menurut Ohanian tahun 91 dan juga product evaluation menurut Rossiter dan Smith tahun 2012. Lalu selanjutnya ada perceived congruence. Congruence itu dapat diartikan dalam pemasaran dan juga dalam literatur brand extension yaitu mengacu pada tingkat kesamaan atau konsistensi antara brand dan brand extension. Nah, lalu dalam literatur celebrity endorsement, congruence atau kesamaan mengacu pada kesamaan atau kecocokan antara brand dan selebriti. Nah, beberapa studi celebrity endorsement juga menunjukkan bahwa congruence itu memiliki efek atau dampak positif pada brand attitude. Misalnya dari Amos Holmes dan Sutton tahun 2008, menurut Choi and Rivon tahun 2012, dan menurut Kirmani and Schiff tahun 98. Nah, selanjutnya ada attitude toward the influencer. Attitude itu sendiri merupakan sebuah interaksi antara ingatan pada objek tertentu dengan evaluasi dari objek tersebut. Nah, attitude ini itu akan memperlihatkan penilaian psikologikal pada suatu produk yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, peneliti sebelumnya itu mengungkapkan bahwa adanya hubungan positif antara attitude toward the influencer dan attitude toward the brand atau yang dapat kita sebut yaitu brand attitude. Nah, dengan menggunakan influencer yang disukai oleh konsumen itu nantinya akan menghasilkan sebuah sikap positif terhadap merek atau brand attitude yang baik dan juga akan menghasilkan purchase intention yang lebih tinggi. Nah, dalam teori planet behavior yang tadi sudah saya jelaskan juga menganggap bahwa purchase intention itu sebagai akibat langsung dari adanya attitude ini. Selanjutnya yaitu ada brand attitude. Jadi brand attitude itu didefinisikan sebagai evaluasi internal atau konsumen yang relatif tahan lama terhadap suatu merek. Dan menurut Hierarchy of Effect Model tahun 61, menurut Levins dan Steiner, sikap atau perasaan terhadap suatu brand tertentu dibentuk berdasarkan pengolahan informasi kognitif dari individu tersebut. Yang selanjutnya mengarah pada respon atau perilaku dari konsumen yang merangsang keinginan pada konsumen. Selanjutnya ada purchase intention. Ini yang terakhir, purchase intention dalam sebuah studi dikatakan sebagai tingkatan untuk konsumen ketika akan melakukan pembelian dari Schul dan Lu 2007. Teori TPB juga menjelaskan bahwa peningkatan intention mencerminkan peningkatan pada kemungkinan eksekusi perilaku tersebut. Dan satu teori lagi dari Morris 2014, purchase intention merupakan input pertama untuk memprediksi penjualan masa mendatang bagi manajer pemasaran yang digunakan untuk mengukur permintaan dan mempelajari sifat pembelian dari konsumen. Seperti yang kita tahu dari artinya, purchase intention adalah keinginan untuk membeli gitu. Jadi kita melihat purchase intention sebagai variabel terakhir gitu di model penelitian. Next. Nah, selanjutnya akan masuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Next. Nah, pertama ada desain penelitian. Desain penelitian kita itu berupa causal research. Kenapa? Karena pertama kita itu menguji suatu model penelitian yang sudah ada. Jadi kita itu hanya mereplikasi dari penelitian yang sudah ada. Lalu yang kedua kita itu menggunakan causal research karena kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh TikTok influencer kepada purchase intention suatu konsumen. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode kuesioner, di mana kuesioner ini akan bertipe self-administered kuesioner atau kuesioner yang diisi tanpa adanya intervensi dari peneliti. Nah, kuesioner ini nantinya akan dibuat dalam bentuk G-form di online dan nantinya akan disebar melalui sosial media seperti Line ataupun WhatsApp. Lalu yang ketiga ada metode pengambilan sampel. Nah, metode yang kami gunakan yaitu ada purposive sampling atau purposive sampling dengan kriteria pengguna TikTok
berusia 15 sampai 35 tahun dan pernah melihat konten review produk skincare di TikTok dalam waktu 2 minggu terakhir. Kenapa menggunakan purposive sampling? Karena kami memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh responden. Next, selanjutnya. Oke, ini merupakan model penelitian kami. Kami menggunakan jurnal acuan yang berjudul How Fashion Influencers Contribute to Consumers Purchase Intention yang dibuat oleh Yusuf Chitwi, Hikmah Ben Wakah, dan Henlap Dwi. Dan model ini merupakan modifikasi dari model Theory of Plan Behavior yang dikembangkan oleh Adzen, dan model ini dikembangkan berdasarkan dari Theory of Result Action yang merupakan model yang sering digunakan di kalangan psikologis untuk memprediksi behavioral intentions. Dan di sini kita memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu ada yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, perceived credibility, trust, perceived behavioral control, subjective norms, perceived expertise, perceived congruence terhadap attitude towards the influencer, dan dia itu menjadi mediator antara ke enam faktor tersebut terhadap brand attitude dan juga untuk melihat kaitannya terhadap purchase intention. Yang berikutnya adalah hipotesis penelitian. Jadi ini merupakan hipotesis kami berdasarkan model penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah perceived credibility memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward the influencer. Terus yang kedua, trust memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward the influencer. Yang ketiga, perceived behavioral control memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward the influencer. Keempat, subjective norms memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward the influencer. Kelima, perceived expertise memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward the influencer. Hipotesis keenam, perceived congruence memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward the influencer. Hipotesis ketujuh, attitude toward the influencer memiliki pengaruh positif terhadap brand attitude. Hipotesis 8, brand attitude berpengaruh positif terhadap purchase intention, dan hipotesis ke-9, attitude toward the influencer berpengaruh positif terhadap purchase intention. Ya baik, selanjutnya adalah operasionalisasi variabel penelitian yang isinya adalah kuesioner-kuesioner yang nanti akan disebarkan melalui sosial media. Dan semua kuesioner ini merupakan replikasi dari jurnal acuan yang kami gunakan. Di sini pertama ada perceived credibility, dan kita menggunakan skala Likert scale dari skala 1 sampai 6. Di sini ada perceived credibility, trust, perceived behavior control, subjective norms, perceived expertise, perceived congruence, dan attitude toward influencer, brand attitude, dan terakhir purchase intention. Dan semua ini diambil dari jurnal acuan. Untuk selanjutnya itu ada sistem logika questionnaire. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu pembuka, kedua pertanyaan screening, ketiga pertanyaan inti, dan yang terakhir pertanyaan profil. Untuk pertanyaan screening itu mencakup seperti pertanyaan yang memfilter responden adalah responden yang kami tuju gitu. Di sini ada 2, apakah Anda memiliki akun TikTok dan apakah Anda pernah menonton konten review produk skincare minimal dalam 2 minggu terakhir. Terus yang bagian pertanyaan inti itu dibagi menjadi 9 subbagian yang meliputi, yaitu harusnya 9, yang meliputi seluruh variabel dalam penelitian ini. Seperti yang disebutkan variabel-variabel sebelumnya, seluruh pertanyaan online pada bagian ini menggunakan skala Likert tertentu sampai dengan 6. Terus untuk pertanyaan profil responden dan pertanyaan tambahan ini mencakup seperti pertanyaan nama, umur, dan lain sebagainya. Next. Terus ada metode analisis data. Di sini ada 2. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, dan yang kedua ada analisis pengukuran data. Untuk uji validitas di sini menggunakan aplikasi SPSS 23 juga. Ya, semuanya juga menggunakan SPSS 23. Ada 2 komponen validitas yang dilihat. Komponen pertama adalah KMO dan Marketplace untuk setiap variabel, dan komponen kedua adalah komponen matrix untuk setiap indikator dalam variabel. Jika KMU di atas 0,5 maka variabel tersebut dikatakan valid. Jika nilai komponen di atas 0,05 maka indikator tersebut dikatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha, koefisien alpha di atas 0,6 maka variabel dapat dikatakan
Terus analisis pengukuran data, Structured Equation Modeling, SEM merupakan teknik statistik tingkat lanjut yang menggunakan kombinasi data statistik dan asumsi kausal kualitatif. SEM seperti yang kita tahu adalah kombinasi faktor analisis dan multiple regression. Ya udah, next. Nah, ini jurnal acuan utama kami, yaitu dengan judul How Fashion Influencer Contribute to Consumer Purchase Intention. Next. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.